Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus isinya apa sih ketidaksadaran kolektif itu? Yang pertama apa? Archetype, arketipe. Arketipe itu semacam tipe ideal. Atau kalau bahasa Plato ya idea. Tipe ideal itu jenis ketidaksadaran kolektif. Setiap orang, setiap generasi manusia secara tidak sadar kolektif punya archetype, punya arketipe. Misalnya, tipe ideal itu kan misalnya ayah yang baik, atau manusia yang kuat, atau orang tua yang bijaksana, atau anak-anak yang ceria. Itu kan kamu semua punya tipe ideal. Itulah namanya archetype. Yang ini biasanya jadi kiblat, jadi rujukan. Tapi ya karena sifatnya tidak sadar, kita tidak tahu. Itu dicontohkan oleh Jung, misalnya nenek moyang kita dulu setiap hari melihat matahari terbit. Kemudian memahami betapa pentingnya matahari. Lama-lama muncul dalam ketidaksadaran kolektif tentang powerfulnya matahari, pentingnya matahari, dia kuat, berkuasa, memberi cahaya. Wujudnya nanti jadi dewa matahari. Manusia ideal nanti kan munculnya kan superhero itu archetype-nya. Orangnya kuat, pinter, cerdas, suka menolong, membantu orang lain tanpa pamrih. Itu kan mirip. Di barat ada Superman, di kita punya Gatot-Kaca, mirip-mirip aja kan, ya cuma bajunya aja yang beda. Sini pakai baju gaya Jawa, sana pakai gaya Barat yang celana dalamnya di luar itu. Tapi kan dia kuat apa saja, ditembak tidak mempan, yang sini dipanah tidak mempan, tulangnya kayak baja, otot kawat, balung wesi, kan gitu. Sama, itu archetype. Itu mimpi kolektif masyarakat tentang sosok ideal. Filosof ideal, kamu kan juga punya gambaran. Pokoknya kalau orang bijaksana kayak filosof itu biasanya sudah agak tua, syukur-syukur jenggoten. Kemudian kan gitu bayanganmu. Ada namanya arketipe. Ini ada di ketidaksadaran kolektif. Jadi ini kita tidak sadar tapi nyetir orientasi tindakan kita. Kita ingin seperti ini. Itu arketipe, ide-ide universal. Oke. Isi pertama itu. Isi kedua, persona. Ini yang di bahasa Indonesia sering persona itu diterjemahkan kepribadian. Tapi sebenarnya tidak. Persona itu dari bahasa Latin artinya topeng. Jadi topeng yang dipakai waktu pertunjukan teater, itu persona. Jadi kita hidup tiap hari, mau atau tidak, itu kan pakai topeng. Kemarin-kemarin kan kalian merasa bahwa pakai topeng itu tidak otentik. Tapi di teorinya Jung ini, kalau kamu tidak pakai topeng, kamu tidak bisa hidup bersama orang lain. Itu loh. Misalnya di ngaji sini saja, kalian posisinya sebagai yang mendengarkan, saya yang ngomong. Itu kan kalian mau ndak mau sekarang harus pakai topeng, kalian sebagai
mahasiswa yang ikut ngaji, anak patuh yang duduk berjam-jam menghadap ke sini, itu jenis topeng. Kalau boleh kan kamu pengennya sambil tiduran bawa bantal biar saya ngomong, kamu kan. Tapi kan kamu ndak bisa. Kamu terpaksa harus duduk bersilo, sikile geringgingan terus. Itu kan jane kamu ndak pingin begitu. Berarti apa? Kamu kesini pakai topeng. Di kampus juga begitu kan. Saya mahasiswa, mau ngerokok ndak berani, ada dosennya. Karena di sana ada larangan ngerokok. Akhirnya kamu di kampus nggak ngerokok. Ini jan-jane topeng. Padahal kamu pingin ngerokok, di sana ndak boleh. Di rumah kamu jadi anak, mau ndak mau konsekuensinya anak itu ya harus patuh sama orang tua. Orang tua nyuruh A ya A, orang tua nyuruh B ya B. Ini kan mau kamu di rumah pakai topeng jadi anak. Di kampus kamu pakai topeng jadi mahasiswa. Di masjid kamu pakai topeng jadi orang soleh. Kalau ke masjid kan kamu gayanya kan kalau orang soleh. Padahal kamu ya nggak mau gitu. Kalau bisa sholat itu mau nggak seribet itu misalnya, nggak serumit itu. Tapi kan nggak boleh, ada aturannya. Jadi dan kamu ikut aturan itu. Topeng-topeng ini nanti yang dikenal sebagai persona. Jadi inilah jembatan yang menghubungkan kita dengan lingkungan sekitar. Ini tidak terelakkan katanya Jung. Mau tidak mau kita harus pakai topeng. Kalau kamu asli menunjukkan keinginanmu, dirimu apa adanya, ya kadang cocok, kadang tidak dengan lingkunganmu. Kayak misalnya, Pak ngaji ini kalau tidak hujan gini sumuk, saya itu pengen nyopot baju ya misalnya. Tapi kan kamu tidak bisa. Kenapa? Yang lain nanti kabur kalau kamu nyopot baju. Aturannya memang di sini harus pakai baju kan gitu. Kamu nggak bebas. Kalau kamu ingin bebas, kamu jangan masuk ke sini, masuk di kamarmu, kamu bebas. Kamu ndak butuh topeng lagi. Tapi apa bisa lepas topeng? Ndak. Kamu lepas satu topeng, ganti topeng yang lain, katanya Yu. Jadi kita hidup ini dari topeng ke topeng. Aslinya gimana? Aslinya ya topeng itu. Tidak ada yang tidak topeng. Kenapa? Kamu kan selalu mengidentifikasi diri. Begitu kamu masuk kamar tadi bebas, kan kamu akan bilang, wah inilah orang bebas. Lah ya itu sekarang topengmu. Kamu sekarang pakai topeng sebagai orang bebas. Ya, jadi problemnya bukan kamu pakai topeng atau tidak, tapi pakailah topeng yang baik, yang relevan dengan hidupmu. Kan itu. Jadi ini juga ada di ketidaksadaran kolektif. Di tengah masyarakat ada aturan-aturan pertopengan ini yang kamu harus patuhi. Kalau enggak, kamu bisa dianggap jelek, dianggap cacat oleh masyarakat. Kamu ndak ikut rumus anak yang baik, kamu bisa diusir dari rumah. Kamu tetap harus pakai topeng yang baik. Dari mana rumus anak yang baik itu? Ketidaksadaran kolektif. Jadi masyarakat punya rumusnya sendiri meskipun tidak disadari. Jadi hati-hati, kita harus bisa milih topeng yang baik. Masalahnya apa sih dengan topeng itu? Masalahnya bukan kamu jangan pakai topeng atau harus pakai topeng. Saya bilang tadi kamu pasti tak pakai topeng, cuma hati-hati, ada bahayanya juga kalau kamu salah pakai. Salah pakai itu seperti apa? Yang pertama biasanya orang itu ketika dia terbiasa dengan satu topeng, terus dia mati-matian mempertahankan topeng itu, dan di mana-mana dia pakai topeng itu. Oh ini
bahaya kalau sudah kayak gini. Bisa sakit jiwa. Bahwa saya suka ngasih tahu kamu filsafat, aku senang sekali pakai topeng filsafat itu. Tapi begitu pulang ketemu anak-anakku yang SD, kan topeng filsafatnya harus tak copot. Dan nek sama anakku sing SD aku ngomong filsafat, ndak nyambung. Bahwa kamu ustadz mungkin kamu biasa khutbah Jumat, iya. Tapi begitu pulang ke rumah ngobrol nongkrong di angkringan sama tetanggamu, kan kamu ndak harus khutbah Jumat di situ. Nanti di angkringan kamu khutbah qala Allahu ta'ala ngono. Bahwa khutbahmu enak iya, tapi waktu ngangkring ya ndak usah khutbah. Pakai topeng yang lain. Ada orang yang fanatik dengan topengnya karena dia seneng dengan topeng itu dan di mana-mana dipakai. Ya kalau cocok, kalau tidak cocok, kamu bisa dianggap sakit jiwa atau jangan-jangan memang sudah sakit jiwa. Ya kalau kamu khotbah ning angkringan kan memang dianggap orang gila. Maka kritislah dengan topengmu, apa cocok apa enggak. Kapan topeng itu dipakai? Gitu loh. Hari ini kan banyak konflik karena orang lupa membaca topengnya dan lupa menanggalkan topengnya. Harusnya kamu mainnya sebagai apa, tapi sekarang main sebagai apa. Sehingga harmoninya kacau. Ada orang yang satu topeng dibawa kemana-mana, padahal tidak harus begitu. Bahwa kamu misalnya calon PNS itu kan cuma di satu topeng hidupmu, bagian hidupmu tertentu. Di bagian yang lain kamu bukan calon PNS, bukan CPNS. Jangan dipakai terus topeng CPNS itu. Gitu loh. Jangan dipakai terus kamu santri ngaji filsafat itu ada. Ya kalau waktu ngaji gini kamu santri ngaji filsafat. Tapi nanti waktu kamu ngapain sudah jangan dipakai topeng itu lagi, ndak nyambung. Nanti kamu ngantri bensin marah-marah diselani orang, "Duh, aku ini santri ngaji filsafat kok ngantri bensin diselip misalnya." Ya ndak ada hubungannya. Gitu. Ya. Karena saya pernah ngantri bensin, ada dosen ngantri diselip orang marah-marah, "Aku ini dosen loh," gitu. Jadi ndak salah topeng. Kalau di kelas waktu ngajar ndak apa-apa, aku itu dosen, topengnya pas. Jadi hati-hati, ada masalah persona, yaitu topeng kita cocok apa ndak. Begitu topeng kita ndak cocok dengan arenanya, dengan panggungnya, ya kita ada gejala sakit jiwa. Terus yang kedua adalah ada bahayanya lagi ketika kita sadar bahwa kita perlu topeng-topeng, pada akhirnya terus kita sangat ketakutan atau sangat peduli dengan pendapat orang tentang topeng kita. Ini juga bisa bahaya. Jadi memunculkan fobia, memunculkan orang, kamu selalu takut dengan penilaian orang lain terhadap dirimu. Kita selalu sibuk maunya orang lain apa, masyarakatku inginnya apa, dan kamu ikuti. Sehingga akhirnya kamu sendiri tidak punya keinginan. Kamu tenggelam di tengah masyarakat. Hidupmu hanya sibuk memenuhi tuntutan maunya orang lain. Ini juga sakit jiwa juga dalam tanda petik. Jadi bahwa kamu pakai topeng ya, tapi keputusanmu pakai topeng apa untuk situasi apa itu kan harus keputusanmu sendiri. Hari ini kan kita orang lain itu sangat menyusahkan dalam
ranah tertentu. Maka hati-hati, jangan kehilangan dirimu. Topengmu benar tapi kamu kehilangan dirimu, yang ditopengi apa terusan? Jangan kehilangan jati diri. Orang lain berhak komentar, tapi komentarnya orang lain tidak selalu cocok, tidak selalu benar dengan situasimu. Iya, kamu dengarkan, tapi tidak harus semua dipedulikan. Jadi kalau yang pertama tadi kamu tidak melihat situasi, pakai topeng cocok apa tidak sesuka hatimu. Yang kedua kebalikannya, kamu terlalu peduli situasi sehingga kehilangan jati dirimu. Dua-duanya jelek dalam dunia pertopengan. Jadi kamu harus sadar dengan topeng yang kamu pakai, tanpa kehilangan jati diri, meskipun juga tetap relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi itu yang dimensi collective unconsciousness yang kedua, yang dikenal sebagai persona. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.